Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang wafat tahun 449 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Dan mohon maaf atas keterlambatan, tapi nggak terlalu lama kan? Baik, jazakumullah khairan. Kita masih dalam pembahasan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sampai kepada nukilan yang kedua yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala Asy-Syaikh Abu Utsman, fa'amma lafdhu bil Quran fa inna Syekh Abu Bakar al-Ismaili al-Jarjani rahimahullah dzakara fi risalatihi allati sannafaha li ahli Jilan qala fiha. Berkata penulis Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, adapun pembahasan bacaan Al-Qur'anku apakah makhluk atau bukan makhluk, maka berkata Imam Abu Bakar al-Ismaili yang juga ulama mazhab Syafi'i yang wafat tahun 371 Hijriah alias abad keempat Hijriah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Ini sekedar tambahan referensi terutama yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i. Di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i banyak yang menulis kitab-kitab akidah yang di atas akidah salaf. Ya, mulai Imam Al-Muzani, murid dari Imam Syafi'i langsung. Ya, atau kalau bisa dikatakan murid seniornya Imam Asy-Syafi'i, punya kitab Syarh Sunnah. Kemudian yang muridnya lagi Imam Ibnu Khuzaimah, yang kita kemarin bacakan ucapan beliau, punya kitab At-Tauhid juga tentang akidah as-salaf, yaitu abad ke-4 Hijriah, meninggal tahun 311 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh
Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Imam As-Sabuni. Ya, cuma sekali lagi, berapa banyak mereka-mereka yang mengaku-ngaku pengikut Syafi'i tidak mengajarkan kitab-kitab tersebut. Bahkan mungkin banyak dari mereka nggak paham ya kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama madhab Syafi'i tersebut. Ini ya juga untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Kalian mengaku Syafi'iyah, ini kitab-kitab ulama madhab Syafi'i. Di antaranya Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili punya kitab judulnya I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Ya, intinya lebih senior dari Imam As-Sabuni. Beliau berkata, "Inna man za'ama anna lafdahu bil Qur'an makhluk yuridu bihil Qur'ana faqad qala bi khalqil Qur'an." Barang siapa yang mengatakan, yang mengklaim bacaan Al-Qur'annya adalah makhluk dan dia menghendaki Al-Qur'an, maka dia sama dengan yang pertama mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ini salah satu trik liciknya ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah itu sama dengan belut. Tahu belut? Nah, licin bin licik. Kelompok Al-Jahmiyah ketika mereka melontarkan ucapan Al-Quran makhluk, ulama salaf tidak tinggal diam. Rame-rame membantah mereka. Dan itulah tugas para ulama. Dan itu manhaj Ahlus Sunnah. Membantah kesesatan, penyimpangan. Mereka ulama salaf, sebagaimana kata Rasul, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini dibawa senantiasa oleh para ulama yang adil. Tugas mereka, kata Rasul, yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrim, baik yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Wanti halal mubtilin, membantah jalannya orang-orang yang di atas kebatilan. Wa ta'wilal jahilin, membantah takwilnya orang-orang yang jahil. Ini sekali lagi tugas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma sekarang sudah agak luntur. Ada sedikit bantahan, wah ini terlalu keras. Ya, ini enggak sakinah mawaddah warahmah. Ini manhaj yang ya sudah kadaluarsa, itu dulu, zaman dulu, sekarang ganti lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang perlu disampaikan lagi kepada para pengikut dakwah salafiyah. Membantah kesesatan, penyimpangan adalah salah satu ciri khas dakwah as-salafiyah. Ar-rad 'alal mukhalif. Bahkan kata Syekh Abdullah Al-Ubailan ketika menyebutkan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, hirsuhum ala nasir akidati sahihah warad 'alal mukhalifin wal mubtadi'in. Ciri khas Ahlus Sunnah, semangat mereka mengkaji akidah salaf, menyebarkan akidah salaf, dan membantah yang menyelisih akidah salaf ataupun membantah ahli al-bidah. Dan ini bukan hanya di kalangan ikhwan saja sebetulnya. Kalangan akhwat juga harus paham akan hal ini. Kenapa demikian? Karena ini yang diajarkan oleh ummahatul mukminin. Ya, salah satunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ketika ditanya oleh seorang tabi'in, ya, atau kalangan akhwat dari tabi'in yang bernama Mu'adzah, ma balul haid taqdi as-shaum wala taqdi shalah. Wahai ummul mukminin, wahai Aisyah, kenapa perempuan yang setelah suci dari haid diwajibkan mengqadha puasa tapi nggak diwajibkan mengqadha salat? Langsung spontan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aharuriyatun anti. Apakah anti itu pengikut kelompok Khawarij Haruriyah?
Kata para ulama, ini pengajaran dari ummahatul mukminin. Akhwat ummahat harus tahu juga kesesatan dan kelompok sesat. Untuk apa? Menjauhkan diri dari mereka dan untuk mentahdzir umat dari mereka. Akhwat bukan hanya diajarkan tadi sakinah mawaddah warahmah sehingga nggak tahu mana itu alil bidah, mana itu kelompok-kelompok sesat. Bahkan sekarang mulai digiring mereka kepada metode-metode dakwah kelompok-kelompok harokah, konser dakwah lah istilahnya. Nah, ini sekali lagi tasyabuh sebetulnya dengan kelompok-kelompok harokah. Cuma sekarang dikemas dalam bentuk as-sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah materinya sudah tidak menyentuh manhaj Ahlussunnah, kemudian juga tadi kontennya dan konteksnya sudah menyerupai kelompok-kelompok harokah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi harus betul-betul akidah manhaj Ahlussunnah disampaikan kepada umat. Di ayat tadi Aisyah mengajarkan bagaimana seorang akhwat harus paham juga kelompok sesat agar bisa dia menjauhkan diri dari kelompok sesat tersebut. Dan untuk apalagi al-ummu madrasatun, ibu itu sebagai sekolah bagi anak-anaknya. Kalau ibunya nggak paham mana yang hak, mana yang batil, bisa jadi anaknya akan diarahkan kepada yang batil tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya, kelompok Jahmiyah ketika awal muncul mengatakan Al-Quran makhluk, ulama salaf berbondong-bondong membantah mereka dengan mengatakan yang sudah kita lewati, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Kelompok Jahmiyah ketika sudah terdesak, mereka cari retorika yang halus. Ini sekali lagi kelicikan dan kelicinan ahlul bidah. Pintar menyusupkan orang-orang mereka, pintar menyusupkan akidah mereka. Kemudian mereka mengambil ungkapan bacaan Al-Quranku makhluk. Intinya sama dengan yang pertama, Al-Quran apa? Makhluk. Cuma ketika orang itu mendengar kata-kata bacaan Al-Quranku makhluk, bisa jadi benar. Karena apa? Kata-kata itu ada dua sisinya. Bacaan Al-Quranku ada dua sisi. Sisi suara qari itu makhluk. Sisi yang kedua, ayat-ayat yang dibaca itu adalah apa? Kalamullah. Meskipun yang dimaksud oleh kelompok Jahmiyah yang pertama, yang kedua. Ayat-ayat yang dikatakan oleh mereka sebagai apa? Makhluk. Cuma orang awam ketika mendengar ucapan itu ada syubhat. Paham dong? Inilah salah satu ciri khas al-bidah, yaitu suka membuat syubhat. Retorikanya mengandung tadi hak, mengandung batil. Tujuannya menyisipkan akidah batil mereka. Makanya Ahlussunnah kalau menulis itu terang-terangan, ini hak, ini batil, tidak samar-samar. Sebagaimana al-bidah. Ulama salaf tidak tinggal diam, mereka cerdas, mereka cerdik, mereka teliti. Mereka tahu ungkapan itu tujuannya sama, untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Maka Imam Ahmad, nanti akan ada nukilannya, mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Karena itu asalnya, sumbernya ucapan tersebut dari kelompok Al-Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, maka dia ahli bid'ah. Kenapa? Karena ungkapan itu nggak pernah diucapkan oleh salaf dari kalangan sahabat. Paham dong? Maka Imam Ahmad menutup rapat-rapat ucapan tersebut. Sekali lagi, ini ulama tidak pernah tinggal diam dari kesesatan ataupun dari asyubuhat. Intinya,
Di zaman itu kalau ada yang mengatakan bacaan Al-Quran itu makhluk, maka sama dengan yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk dari pengikut kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian nanti akan ada lagi, ya, ketika hal itu sudah tersingkap di tengah Ahlussunnah, kelompok Jahmiyah pakai cara licik lagi dengan mengatakan iya sudah Al-Quran kalamullah, tapi titik sampai di situ. Tidak mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Ya, kalau mengatakan Al-Quran kalamullah tapi makhluk, sama saja dengan yang pertama tadi. Tapi mereka menyembunyikan akidah tersebut dengan cukup mengatakan Al-Quran kalamullah. Tapi maksudnya sama dengan tadi. Al-Quran adalah kalamullah, tapi kalamullah makhluk. Maka Ahlussunnah pun tidak tinggal diam. Kata mereka harus ditambah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya, sekali lagi Ahlussunnah demikian ciri khasnya mereka, tidak tinggal diam dari kesesatan ataupun dari asyubuhat. Nah. Kemudian poin ke-9, wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitab Al-I'tiqad alladhi sannafa li ahli hadhil bilad anna madhhab ahli sunnati wal jama'al qaul bi anna al-Qur'an kalamullah. Ini sekedar untuk sampingan saja. Jadi nukilan-nukilan dari para ulama Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Ismaili dan juga yang di sini ini sekedar mendukung saja. Ya, intinya sudah disampaikan ayatnya, hadisnya. Dan sudah kita sampaikan dalil dalam berakidah qala Allah, qala Rasul dan ijma'. Ucapan fulan dan alan kalaupun disampaikan itu sekedar untuk menguatkan saja. Inti dalilnya qala Allah, qala Rasul wa ijma'u as-salaf. Kemudian disampaikan ucapan seorang yang sebetulnya ini nanti akan ada catatannya, murid dari Abul Hasan Asy'ari yang masih ada ilmu kalamnya. Tapi dinukilkan ucapan ini untuk membantah kelompok mereka. Intinya dari mereka kepada mereka. Kata Ibnu Mahdi At-Tabari, ini bukan Imam At-Tabari penulis tafsir, bukan. Ini sekali lagi, cuma sama At-Tabarinya dari Tabaristan, dari Afghanistan sana. Kata Ibnu Mahdi At-Tabari, mazhab Ahlussunnah adalah mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah subhanahu wa wahyuhu wa tanziluhu wa amru wa nahyu ghairu makhluk. Ini meskipun dia pengikut ilmu kalam, tapi ucapannya benar sesuai dengan ucapan Ahlussunnah. Ini kalau mau dibahas sedikit lagi, kadang para ulama menukil ucapan alil bid'ah atau orang yang menyimpang bukan untuk merekomendasi mereka, tapi untuk menegakkan hujah atas kelompok mereka. Ini loh tokoh kalian, ucapannya dalam bab ini terutama sesuai dengan Ahlussunnah. Paham tuh? Ya, sekali lagi ini hanya untuk membantah al-bid'ah. Maka kaidahnya menukil ucapan al-bid'ah bukan sekedar untuk istilahnya keindahan retorika atau untuk merekomendasi mereka, namun tadi untuk membantah kelompok mereka. Contoh yang lain, kalau antum mungkin pernah belajar kitab Minhaj Firqatin Najiyah, karya siapa? Ada yang tahu? Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah ta'ala. Beliau menukil ucapan Muhammad Qutb tentang, kalau judulnya Al-Aqidah atau Al-Hakimiyah. Akidah dulu atau Tauhid Hakimiyah, masalah pemerintahan. Ucapannya benar, yang didahulukan adalah akidah. Bagaimana mungkin akan muncul kekuasaan tanpa akidah? Ucapannya ini adalah hak. Dinukil untuk apa? Membantah kelompok harokah, kelompok teroris yang mereka ambisius terhadap kekuasaan, melupakan al-aqidah. Intinya inilah
ucapan tokoh kalian yang membantah kalian. Paham dong? Jadi sekali lagi harus betul-betul dipahami akan hal tersebut. Dan ini jangan ditiru kecuali yang ahlinya. Bukan hanya sulapan. yang boleh meniru hanya ahlinya. Namun ini juga demikian. Karena sebagian orang-orang yang jahil namun pura-pura jadi ulama, ya kepingin niru, ya menukil ucapan ahlul bid'ah, tapi yang dinukil ucapannya yang keliru. Paham? Misalnya nukil ucapan tokoh ahlul bid'ah, di dalamnya ada celaan kepada pemimpin kaum muslimin. Paham dong? Ya, sekali lagi hati-hati. Kadang ada yang ya mau mengikuti jejak ulama, tapi karena dia orang yang jahil, jadi apa? Ngelama. Ya, bukan jadi apa? Pengikut ulama. Hati-hati. Ucapan Ibnu Mahdi At-Tabari ini hak. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Wa man qala makhluk fahuwa kafirun billahil azim. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Wa anal Qur'ana fi sudurina mahfudun. Dan bahwasanya Al-Quran yang ada dalam dada-dada kita, ya kita hafal Al-Fatihah, itu semuanya tetap kalamullah. Wa bi alsinatina makru. Al-Quran dibaca oleh lisan-lisan kita. Wa fi masahifina maktub. Dan Al-Quran tertulis dalam mushaf-mushaf kita. Sudah kita sampaikan kemarin, mushaf, boleh enggak bersumpah dengan mushaf? Kenapa? Hah? Nah, masih kurang tepat. 6. Ada yang jawab? Jangan gagal paham loh ya. Sama dengan tadi pembahasannya. Masalah apa? Bacaan Al-Quranku. Ada berapa sisi? Sisi yang pertama apa? Suara. Suara adalah apa? Makhluk. Ya, gerakan lisannya. Ya, suaranya qari makhluk. Sama dengan al-mushaf. Mushaf ada dua sisi. Kertasnya, tintanya, muqaddimah penerbitnya, covernya. Itu adalah apa? Makhluk. Tapi ayat-ayat yang tertulis adalah apa? Maka hati-hati, jangan ngomong apa? Mushaf langsung makhluk. Hati-hati. Bahaya juga itu. Paham dong? Ya, ulama mengatakan salaf tidak pernah bersumpah dengan mushaf karena di dalamnya adalah apa? Makhluk. Enggak semuanya, tapi ada makhluk, ada apa? Ayat-ayat Allah yang merupakan kalam Allah yang bukan makhluk. Jangan digasak makhluk itu aja. Bahaya itu. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa huwal kalamul ladzi takallama Allah azza wa jalla bihi. Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah pertama kali yang mengucapkannya. Wa man qala innal Qur'an bilafzi makhluk aw lafzi bi makhluk fa huwa jahilun dhalun kafirun billahil azim. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, maka dia orang jahil, sesat, kafir kepada Allah Al-Azim. Ini yang dikatakan juga oleh Imam Ahmad tadi. Karena mereka tahu yang pertama kali mempelopori ucapan ini adalah kelompok Al-Jahmiyah, dan memang tujuan mereka mengatakan ini sama dengan tadi. Hanya untuk apa? Menipu umat. Maka sekali lagi hati-hati. Syubhat itu samar-samar. Itu syubhat terkadang halus. Namun seperti bisa ular yang sangat membinasakan. Makanya nggak semua yang halus itu apa? Benar, retorikanya lembut, menyentuh hati. Iblis juga apa? Bisa ungkapannya menyentuh hati. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-A'raf, wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa
sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian berdua. Ya, bukan pentahdir, bukan. Ya, namun apa? Penasehat, ucapan lemah lembut. Sekali lagi, kebenaran ilmu bukan dilihat dari apa? Kelembutan. Berapa banyak alil bid'ah yang lemah lembut, lebih lembut daripada sutra, tapi ya sebagaimana tadi ular berpisah. Na'udzubillahi min dalik. Maka sekali lagi ukurannya kalau Allah, kalau Rasul, akidah salaf, manhaj as-salaf. Itu untuk mengukur al-haq ya dan dakwah yang sebenarnya. Kemudian sudah kita sampaikan kata-kata kafirun billahil azim. Apakah ini pengkafiran secara individu? Hah? Kenapa? Hah? Taib. Ini yang harus dipahamkan juga karena sebagian orang menuduh ya salafin ini suka mengkafirkan diri ke kafir, padahal sekedar kita menukil ucapan ulama. Ini pun harus diperinci. Kata-kata barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk maka dia kafir, ini kata-kata pengkafiran secara umum atau secara mutlak. Bukan takfir al-muayyan. Bukan pengkafiran secara apa? Individu. Sebagaimana kita mengatakan barang siapa yang meminta kepada wali yang telah mati, berdoa kepada wali yang telah mati, dia musyrik, kafir. Ya, ini hukum secara apa? Umum. Adapun si B, si C-nya harus ada perincian lebih lanjut. Ada ya syurutut takfir al-muayyan. Ya, makanya sesat dusta kalau ada yang mengatakan itu salafi gerbang menuju kepada terorisme. Na'udzubillahi min dzalik. Itu diantaranya karena apa? Tidak paham kaidah ahli sunnah tentang apa? Dibedakan pengkafiran secara mutlak dengan pengkafiran secara apa? Contoh di sini, Imam Ahmad yang sangat getol, ya memperjuangkan akidah Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Beliau juga sepakat dengan ulama-ulama yang lain. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan 3 khulafa yang mengucapkan ucapan tersebut. Ya, karena beliau menganggap 3 khulafa tersebut belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran secara individu. Maka sekali lagi harus dibedakan pengkafiran secara individu dan secara mutlak, secara umum. Kemudian kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, qala asy-Syaikh al-Imam Abu Utsman, wa inna ma dzakartu hadzal fasla bi ainihi min kitab Ibni Mahdi listihsani dzalika minhu fa innahu ittaba'a salaf ashabal hadis fima dzakarahu ma'atabahurihi fi ilmil kalam wa tasanifi al-katsira fi wa taqaddumi wa tabarruzihi inda ahlihi. Ini yang kita isyaratkan tadi, kata Imam Abu Utsman As-Sabuni, aku menyebutkan ucapan tadi Ibnu Mahdi At-Tabari karena aku menganggap itu ya ucapan yang benar, ucapan yang baik, dan dia mengikuti manhaj salaf dalam bab ini meskipun dia tenggelam dalam ilmu al-kalam. Ya, sepakat Ahlus Sunnah mencela ilmu kalam. Ya, tapi tadi kenapa beliau kok menukil ucapan ya orang yang sangat jatuh dalam ilmu kalam untuk menegakkan hujjah atas para pengikutnya. Makanya beliau sebutkan bahwasanya Ibnu Mahdi ini hati-hati, dia juga apa? Ahli kalam. Maka juga sama kalau kita menukil ucapan alil bidah, sampaikan ini adalah tokoh ahli al-bidah, tapi dinukilkan tadi untuk menegakkan hujjah atas para pengikut mereka. Nah, dan insya Allah akan ada pembahasan lebih lanjut masalah ilmu al-kalam. Poin berikutnya masih sama menukil ucapan ulama-ulama
sebelum penulis, kita langsung baca dari ucapan Sa'altu Ishaq ibna Ibrahim binai Sabur anil lafzi bil Quran. Ada seorang yang bernama Abu Utsman Sa'id bin Ashkab bertanya kepada Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Bukhari, tentang bacaan Al-Quran. Faqala la yanbaghi an yunadhar fi hadza. Tidak selayaknya untuk diperdebatkan. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Cukup kata beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ini yang sudah masyhur di kalangan ulama as-salaf. Nggak usah ditambah-tambahi. Dan ini sebetulnya pelajaran manhaj. Bahwasanya dalam kita berakidah, dalam beribadah, dalam kita berdakwah, nggak usah cari yang aneh-aneh. Yang nyeleneh-nyeleneh. Paham dong? Seperti yang kemarin sempat ramai juga tembok ratapan apa itu namanya? Nanti baru lagi muncul aneh-aneh lagi. Tidak pernah para masyayikh dakwah salafiyah mengajarkan hal-hal seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Intinya ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada yang baru. Faqad kufitum. Karena kalian sudah dicukupi. Jangan membebek, membiu kepada kelompok-kelompok harokah, insya Allah yang mengikuti perjalanan dakwah salafiyah, mungkin sudah 20 tahun, bisa melihat bahwasanya yang ada sekarang ini dari kontes dakwah atau yang tadi, ini cara-cara yang dipakai dahulu oleh ustadz-ustadz kelompok harokah. Sekarang mereka nggak laris, ditiru sama orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Poin ke-12. Ini nukilan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sama-sama At-Tabari dengan yang pertama tadi, cuma beda. Kalau ini Ahlus Sunnah. Kalau tadi termasuk pengikutnya Abul Hasan Asy'ari di fase yang kedua yang mengikuti ilmu kalam. Wa dzakara Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah fi kitab Al-I'tiqad alladhi sannafa fi hadhil mas'alah wa qala. Imam At-Tabari yang dikenal dengan Bapak Tafsir Al-Quran, beliau punya kitab akidah. Ada yang tahu judulnya apa? Ahsan, Sharihus Sunnah. Kalau kita di Surabaya masih ngajar kitab itu, tipis sebetulnya. Judulnya Sharihus Sunnah. Di dalamnya ada pembahasan tentang bab ini. Dan beliau sangat gencar, getol membahas masalah ini. Di antara sebabnya karena beliau dituduh mengatakan sebagaimana ucapan kelompok Al-Jahmiyah, bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Beliau Imam At-Tabari banyak tuduhan-tuduhan dusta kepada beliau. Di antaranya beliau tadi mengatakan sebagaimana ucapan kelompok Jahmiyah, bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Bahkan beliau dituduh pengikut Syiah Rafidah. Dan dari sini kita juga harus paham apa yang dimaksud dengan at-tahdzir. Dan ini sudah sering kita sampaikan, bantahan, tahdzir, hati-hati fulan dan fulan. Ahlus Sunnah senantiasa pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah tahdzir, sikapi pertengahan. Kalau tahdzir itu betul-betul di atas bukti yang nyata, ini postingannya, ini kelakuannya, sudah ada bukti dia hitam dan putihnya.
jelas kemudian juga bantahan ilmiah kepadanya. Ini namanya ilmu al-haq dan wajib diikuti. Adapun kalau tahzirannya tanpa bukti yang nyata, hanya kila waqal, maka wajib untuk apa? Ditolak. Kita menerima bantahan tahzir yang sesuai dengan bukti dan ilmiah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Sharihus Sunnah. Dan sudah kita sampaikan tadi, beliau banyak mendapatkan tuduhan-tuduhan dusta atau tahziran yang tanpa bukti yang nyata. Di antaranya beliau dituduh mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk sebagaimana kelakuan kelompok Jahmiyah. Padahal beliau berlepas diri daripada ucapan tersebut. Di antaranya dengan beliau menulis kitab ini, Sharihus Sunnah. Di antara isinya, amal qaulu fi al-fadil ibad fil Qur'an fala athara fi na'lamu an sahabiyin wala tabi'iyin. Adapun ucapan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh hamba, makhluk atau bukan makhluk, maka tidak ada riwayat dari para sahabat ataupun dari para tabi'in. Kata beliau, tidak ada dari sahabat tabi'in yang membahas masalah itu. Illa amman fi qauli al-ghina wasyifa wa fi ittibai ar-rusdu wal huda wa man yakumu qaulahu maqam ra'immatil ula Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Akan tetapi kita mendapati ucapan yang di situ ada penawarnya, dalam mengikutinya ada petunjuk, dan dia seperti para ulama-ulama kedudukannya di zaman salaf, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Intinya, yang pertama kali membantah ucapan Jahmiyah adalah Imam Ahmad rahimahullah. Sekali lagi, kata-kata Al-Quran makhluk ini dipelopori oleh kelompok Al-Jahmiyah setelah zaman para sahabat. Para sahabat tidak didapati ungkapan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Para sahabat mencukupkan dengan Al-Quran kalamullah. Karena belum muncul apa? Bid'ah kelompok Al-Jahmiyah. Demikian pula ketika kelompok Jahmiyah mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, nggak ada bantahan dari kalangan apa? Sahabat, karena yang belum muncul bid'ah tersebut. Kapan munculnya? Di zaman Imam Ahmad. Maka yang pertama kali membantah Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan al-lafziyatu jahmiyatun. Yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Ini berkaitan dengan surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Allah menamakan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad dengan kalamullah. Tidak ada kata-kata makhluk, tidak ada kata-kata bacaan Al-Quranku makhluk atau bukan makhluk. Itu zaman para sahabat cukup Al-Quran apa? Kalamullah. Tapi sekali lagi ketika munculnya bid'ah Jahmiyah, para ulama pun mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dan ini juga ayat ini bantahan kepada kelompok Asy'ariyah, kelompok Al-Kullabiyah, yang mereka mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah atau ibarah an kalamillah. Ini kalau mau didalami lagi, kelompok Asy'ariyah mereka punya akidah kalamun nafsi.
Ya, Allah nggak berbicara dengan suara. Tapi Jibril paham apa yang diinginkan oleh dirinya Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Adapun Ahlussunnah mengatakan Allah ketika menurunkan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini dalilnya dari ayat, dari hadis dan juga ijma' salaf. Ayat Al-Qur'an misalnya ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa takliman. Namanya berbicara, ya, kata Imam As-Sijizi yang hidup di abad ke-5 Hijriah, beliau mengatakan namanya Al-Kalam sejak zaman Nabi Adam, ya, sampai sebelum munculnya kelompok-kelompok Al-Kalam, semua orang sepakat namanya Al-Kalam itu dengan apa? Suara. Yang bisa membedakan orang itu bisu, orang itu bisa bicara adalah apa? Ya, cuma inilah keanehan alil bidah. Ada namanya Al-Kalam tapi tanpa apa? Suara. Ya, dan itu mereka nisbatkan kepada Allah. Makanya kelompok Asy'ariyah sebetulnya mirip dengan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya, dan ini terjadi di negeri kita. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan di sebagian majelis beberapa tahun yang lalu, ya, ada orang yang tua bangka mengatakan ya Al-Qur'an itu ucapan Nabi Muhammad. Kemudian ada dari tokoh dai-dai mereka dari kelompok Asy'ariyah mendukung ucapan itu. Ya, kalau orang yang di atas fitrah salimah mengingkari, gimana kok dikatakan Al-Qur'an adalah apa? Bahkan dari muridnya mengatakan kalau membaca Al-Qur'an berkata Nabi Muhammad. Kemudian disebutkan ayat naudzubillahi min dzalik. Yaitu didukung oleh tokoh-tokoh mereka dengan mengatakan betul itu. Karena kalamullah ada dua. Kalamun nafsi, yaitu kalau diterjemahkan oleh mereka al-ma'nal qa'in fi nafsillah, yaitu bisikan hati Allah. Itu yang namanya apa? Kalamullah. Itu yang asli kalamullah, tapi nggak ada satupun yang tahu. Adapun Al-Qur'an itu namanya al-kalamul lafzi, yaitu ungkapan dari malaikat Jibril yang mengungkap apa yang ada pada diri Allah. Paham? Ya, atau itu adalah ungkapan Nabi Muhammad, bukan kalamullah yang asli. Faham dong? Yang intinya sama dengan tadi, mereka sebetulnya sama dengan kelompok Jahmiyah, Al-Qur'an karena bukan kalamullah yang asli. Makanya mereka sering mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah, namun ibarah, ya, ungkapan, fotokopian dari kalamullah. Paham dong? Ini kesesatan mereka. Sedangkan Allah dalam Al-Qur'an mengatakan hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengarkan kalamullah. Nggak ada kata-kata ibarah, ungkapan, foto. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu juga yang dipertegas oleh Rasul SAW. Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an ubaligha kalam Rabbi. Adakah seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya? Karena orang-orang kafir Quraisy melarangku untuk aku menyampaikan kalam Rabbi. Rasul menamakan Al-Qur'an kalamullah, tapi mereka nggak mau mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Ditambahi hikayah, ibarah an kalamillah. Itulah alil bidah. Ya, kebiasaannya Pak, nambah-nambah. Ya, maka sekali lagi yang ngaku Ahlussunnah, pengikut dakwah salafiyah, jangan suka apa? Ngarang-ngarang, nambah-nambah. Di antara masalah Pak, metode berdakwah ihdar sigharal muhdatsat. Kata Imam Al-Barbahari, jauhilah bid'ah-bid'ah yang kecil-kecil. Fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibarat. Karena bid'ah yang kecil kalau dibiarkan terus akan tumbuh, akan membesar, dan akan terakhir sulit untuk ditinggalkan. Hati-hati. Ya, sekali lagi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Lanjut apa cukup? Hah? Soal jawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan
tema kita ini. Wallahu a'lam. Tidak ada? Tafadhal. Ada mic enggak? Apa kalau udah dibahas ya Ustaz, tapi tujuannya adanya itu mengatakan itu apa sih gitu? Ingin pengen banget gitu, orang itu mahal itu tujuannya apa gitu? Taib. Yang pertama ya namanya ahlul bidah, apalagi kalau kita mau teliti dari sejarah awal, kelompok Jahmiyah itu pelopornya Yahudi, ya, yaitu Labid bin Al-Asam al-Yahudi. Ya, kalau mau diruntutkan silsilahnya kelompok Jahmiyah, nama pelopornya Al-Jahmiyah nisbat kepada Jahm bin Safwan. Makanya dinamakan Al-Jahmiyah. Dia punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Dua-duanya dihukum mati oleh khulafa pada waktu itu. Kemudian Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut punya guru namanya Labid bin Al-Asam al-Yahudi yang pernah menyihir Rasul. Dan itu hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Sama dengan Syiah Rafidah. Sama pelopornya dari Yahudi. Dan misinya Yahudi, walantar do'angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Makanya di zaman sekarang ini jangan aneh. Mereka juga memelihara ya antek-antek mereka dari ahlul bidah untuk menyerang ahlus sunnah yang sebenarnya. Ya, mereka luar biasa gencarnya dengan dana-dana mereka. Ya, di antara kelompok Jahmiyah yang ada saat sekarang ini ya luar biasa serangannya kepada ahlus sunnah dengan istilah mereka Salafi Wahabi. Untuk apa? Agar umat ya jauh dari akidah yang sahih. Namanya akidah seperti pondasi. Kalau rusak akan cepat hancurnya al-Islam. Itu kalau mau tahu tujuan utama mereka menyebarkan akidah-akidah sesat. Namanya akidah seperti pondasi bagi bangunan. Kalau sudah pondasinya rapuh, pondasinya rusak, cepat bangunan itu akan rusak. Itulah yang dinamakan dengan ghazwul fikri. Perang pemikiran. Dihancurkan akidah umat terlebih dahulu. Wallahu ta'ala. Nah, ada yang lain? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.